Kali ini kita akan membahas dua buah soal dari OMITS ke-16 tahun 2023 tingkat SMA, soal nomor 5 dan 6 bagian isian singkat. Kita mulai dari soal nomor 5, misalkan A1, A2 hingga A 2023 adalah barisan bilangan bulat positif yang berurutan naik sehingga A1 ditambah A2 hingga A 2023 sama dengan 2023 pangkat 2023. Sisa hasil bagi A1, oh ya, di sini A1 pangkat 3 ya. A1 pangkat 3 ditambah A2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya hingga A 2023 pangkat 3 dengan 6 adalah titik-titik. Nah, barangkali pertama kita misalkan A1 pangkat 3 ditambah A2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya hingga A 2023 pangkat 3, katakanlah akan bersisa X jika dibagi 6. Sedangkan sebelumnya kita tahu bahwa A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya hingga A 2023 itu kongruen dengan 2023 pangkat 2023 modulo 6. Nah, kalau kita perhatikan lebih seksama bahwa 2023 ini kalau kita bagi dengan 6 akan bersisa 1 sehingga 2023 pangkat 2023 akan kongruen dengan 1 modulo 6. Karena ini 1 pangkat 2023 ya. Atau kita bisa simpulkan bahwa A1 tambah A2 hingga A 2023 kongruen dengan 1 modulo 6. Kemudian keduanya kita kurangi sehingga kita punya A1 pangkat 3 dikurang A1 ditambah A2 pangkat 3 dikurang A2 ditambah dan seterusnya ditambah A 2023 dikurang A 2023. Sorry, ini pangkat 3 ya. Kongruen dengan X dikurang 1 modulo 6. Nah, perhatikan bahwa setiap suku di sini, misalnya A1 pangkat 3 dikurang A1, ini bisa kita ubah menjadi A1 dikurang 1 dikali A1, lalu dikali dengan A1 tambah 1. Begitu juga dengan suku lainnya. Jadi kita punya A2 kurang 1 dikali A2 dikali A2 tambah 1 dan seterusnya hingga nanti A 2023 kurang 1 dikali A 2023 dikali A 2023 ditambah 1 kongruen dengan X dikurang 1 modulo 6. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap suku di sini memuat perkalian 3 buah bilangan bulat berurutan. Nah, sedangkan perkalian 3 buah bilangan berurutan itu pasti habis dibagi oleh 3 faktorial atau merupakan kelibatan 3 faktorial. Nah, sementara 3 faktorial itu sendiri adalah sama dengan 6. Artinya, perkalian 3 buah bilangan berurutan selalu merupakan kelipatan 6 atau kongruen dengan 0 modulo 6. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semua suku di sini kalau dijumlahkan akan kongruen dengan 0 modulo 6. Artinya X dikurang 1 akan kongruen dengan 0 modulo 6. Dengan demikian X yang merupakan sisa bagi ini tadi A1 pangkat 3 ditambah A2 pangkat 3 hingga A 2023 pangkat 3 dibagi dengan 6 akan kongruen dengan 1 modulo 6. Jadi sisa baginya adalah 1. Kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui X dan Y merupakan bilangan real positif yang memenuhi 3X ditambah Y sama dengan 25. Nilai terbesar yang mungkin dari X kuadrat Y pangkat 3 adalah titik-titik. Jadi di soal nomor 6 ini kita punya 3X ditambah Y sama dengan 25. Sedangkan yang ditanya adalah nilai maksimal dari X kuadrat Y pangkat 3. Nah, sebenarnya mengerjakan soal ini
Bisa pakai dua cara ya. Cara yang pertama mungkin menggunakan cara turunan biasa ya. Jadi di sini kita punya Y sama dengan 25 dikurang 3X. Sehingga katakanlah fx sama dengan x kuadrat y pangkat 3, dan ini bisa diubah menjadi x kuadrat dikali 25 dikurang 3x dipangkatkan 3. Nah, kita tahu bahwa fx akan maksimum atau minimum jika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, sementara f aksen x-nya adalah nanti silakan diuji, akan sama dengan 25 dikurang 3x dikuadratkan dikali 50 dikurang 15x, dan ini sama dengan 0. Dari sini kita punya dua buah nilai x, yaitu x sama dengan 25/3 atau x sama dengan 10/3. Nah, kalau kita uji nilai dari f 25/3, nanti kita bakal punya nilainya sama dengan 0, sementara untuk f 10/3 kita punya nilainya sama dengan 37.500. Jadi nilai maksimum dari x kuadrat y pangkat 3 adalah 37.500. Itu menggunakan cara yang pertama, cara turunan. Sementara cara yang kedua kita memakai kesamaan AMGM. Jadi di sini 3x ditambah y kita ubah menjadi 3x per 2 ditambah 3x per 2. Idenya adalah karena di sini x-nya pangkat 2 ya. Kemudian ditambah dengan ide yang sama, y per 3 tambah y per 3 ditambah y per 3. Ini ada 5 suku, jadi kita bagi dengan 5, akan lebih dari atau sama dengan akar pangkat 5 dari 3x per 2 dikuadratkan dikali y per 3 dipangkatkan 3. Nah, karena 3x ditambah y adalah 25, maka kita punya 25 per 5 dipangkatkan 5 akan lebih dari atau sama dengan di sini kita punya 9x kuadrat y pangkat 3 per 4 dikali 27. 9 per 27 adalah 1/3 ya. Nah, sementara 25 dibagi 5 adalah 5, sehingga kita punya 5 pangkat 5 dikali 12 akan lebih dari atau sama dengan x kuadrat y pangkat 3. Kita punya nilai dari x kuadrat y pangkat 3 kurang dari atau sama dengan 37.500. Jadi dengan demikian nilai maksimum dari x kuadrat y pangkat 3 adalah 37.500. Nah, kapan nilai maksimum ini terjadi adalah ketika nilai dari 3x per 2 sama dengan y per 3. Atau kita punya x sama dengan 2/9y. Nah, barangkali sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.